Pernah tidak kamu merasa hidupmu seperti mentok di suatu ruangan kecil? Kamar sempit, uang pas-pasan, mimpi besar, tapi kondisi kecil. Di luar sana, orang sibuk pamer pencapaian, sementara kamu masih berjuang untuk bertahan. Dan lebih menyakitkan, bukan cuma keadaan, tapi cacian dan makian dari orang lain. Realistis saja, jangan mimpi tinggi-tinggi. Kamu itu siapa? Kalimat-kalimat itu seperti menempel di kepala kita. Awalnya sakit, lama-lama bikin ragu, bahkan hampir bikin kita berhenti untuk melangkah. Tapi saya mau cerita satu hal untuk kita. Titik terendah kita bukan akhir dari cerita kita. Kadang itu justru awal dari pembentukan diri. Kamar sempit itu dulu terasa seperti penjara, tempat menangis diam-diam, tempat bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Tapi perlahan saya sadar, tempat itu bukan penjara, itu ruang untuk latihan. Di kamar sempit itu, saya mulai belajar. Belajar untuk sabar, belajar untuk konsisten, belajar untuk menguatkan mental kita. Saat orang lain tidur, saya belajar skill baru. Saat orang lain meremehkan, saya memperbaiki diri secara perlahan-lahan. Saat orang lain mencaci kita, saya jadikan itu sebagai bahan bakar. Karena satu hal yang saya pegang, kalau hinaan tidak bisa membunuhmu, itu bisa menguatkanmu. Banyak orang besar itu lahir dari titik yang paling rendah atau paling bawah. Oprah Winfrey, ia tumbuh dalam kemiskinan dan penuh tantangan diri, tapi dia berhasil menjadi orang yang paling sukses di dunia ini. Mereka pernah berada di titik yang tidak pernah diakui atau dianggap, pernah dicaci, pernah diragukan, tapi mereka tidak pernah berhenti di situ. Yang membedakan bukan kondisi awal, tapi keputusan untuk terus maju. Kadang Tuhan itu tidak langsung mengangkat kita ke puncak, tapi membawa kita ke dasar dulu, supaya ketika kamu naik, kamu tahu caranya untuk bersyukur. Cacian itu dulu terasa seperti kutukan, tapi sekarang saya sadar, itu doa yang menyamar. Karena setiap kali kita dihina, saya terdorong untuk lebih baik. Setiap kali kita diragukan, saya terpacu untuk membuktikan. Setiap kali kita ditertawakan, saya belajar diam dan lebih fokus. Dan pelan-pelan, hasil mulai terlihat. Tidak instan, tidak langsung besar, tapi ini nyata. Dari proyek kecil, dari penghasilan kecil, dari perubahan kecil setiap hari, titik terendah itu mengajarkan satu hal penting. Kalau kamu bisa bertahan di bawah, kamu akan kuat di atas. Karena banyak orang itu bisa berdiri saat dipuji, tapi tidak semua orang bisa bertahan saat ketika dia dihina. Kalau hari ini kamu merasa di kamar sempit, masih dengan kondisi terbatas, masih mendengar omongan pedas, jangan terburu-buru untuk menyerah. Bisa jadi, itu fase pembentukan diri. Gunakan ruang kecil sebagai ruang untuk belajar. Gunakan sepi sebagai ruang untuk berpikir. Gunakan cacian itu sebagai bahan bakar. Karena suatu hari nanti, orang tidak akan tahu berapa kali kamu menangis di kamar kecil itu. Mereka hanya akan melihat hasil atau pencapaian, dan kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, puncak itu dibangun dari titik terendah. Jangan malu dengan awalmu. Jangan hina prosesmu. Jangan takut dengan sebuah cacian dari orang lain. Karena mungkin di balik kamar sempit itu sedang dipersiapkan cerita yang paling besar dari titik terendahmu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.